check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul lagi, kita bikin konten lagi, dan seperti biasa kita akan membahas seputar mitos-mitos atau urban legend. Tapi kali ini kita sedikit agak melipir, nggak membahas tentang suatu bangunan atau suatu apa, cuman kita membahas tentang alat-alat klinik gitu, semacam kayak batu cincin, keris dan lain-lain lah gitu. Ini rasa penasaran kita semua yang kemarin waktu video terakhir kalau nggak salah, ada yang ngebahas tentang alat-alat klinik, benda-benda yang ya bisa dikatakan yang berhubungan dengan gaib gitu kan. Mungkin kita akan mulai dengan sebuah batu, entah itu batu cincin atau apalah gitu. Kalau teman-teman sini nih mempunyai pengalaman atau pernah dengar lah tentang cerita batu cincin yang konon katanya ada isinya gitu, ya kan? Jadi coba kalian ceritakan kalau kalian pernah dengar tentang batu cincin itu seperti apa sih? Batu cincin? Atau pokoknya batu lah gitu. Bukan batu koral ya, bukan batu kali. Ya. Iya. Coba siapa yang punya? Biasanya emang di batu cincin ada isinya tuh. Bisa makhluk gak? Bisa makhluk, bisa cuman energi doang. Kalau gue gitu pernah nemu temen sih, gak tahu dia percaya gitu kalau di batunya itu ada apa, makhluk gaib. Jadi dia berprasangka tuh kalau pakai batu cincin itu ngerasa kayak kuat aja gitu. Oh, jadi kayak lebih percaya diri. Iya, lebih pede. Ya pokoknya kayak gitu. Tapi emang pembawaannya dia sih panas, kasarnya disenggol dikit bacok lah. Bacok. Iya, jadi kayak mungkin bisa dibilang mengambil energi kita juga kali ya. Iya, bisa. Kalau kayak gitu. Jadi kayak semacam diberikan kenikmatan gitu berupa kepercayaan diri atau segala macam. Cuman efeknya itu sebenarnya dari percaya diri itu jadi hilang kendali. Iya. Jadi kayak Lost control. Siapapun itu yang berdepan sama gue, misalkan gue nih dapat batu cincin lah yang ada isinya gitu, dan secara nggak langsung atau secara nggak sadar itu kita jadi kayak orang masa kuat gitu. Jadi siapapun itu yang berhadapan sama kita kayak ya lu siapa gitu. Itu yang bisa bikin bahaya kayak gitu. Jadi ya kalau batu cincin itu mendingan yang biasa-biasa aja lah gitu. Kalau bisa ya gak usah yang namanya diisi-isi gitu, tuh udah bikin bahaya banget deh. Terus apa lagi kalau yang temen lo itu? Iya gitu, ngerasa percaya diri. Cuman emang entah ritual atau apa ya, ada gitu kayak mandiin. Ketahuan nggak mandiin kucing gak batu cincin. Bener-bener kayak dijaga banget itu batu cincin. Iya, jadi kayak didewakan banget. Gak boleh dipegang sama orang, iya nggak? Iya, bahaya. Iya, jadi jangan deh sekali-sekali kalian tuh memainkan atau memakai batu cincin yang ada isinya. Itu bisa bikin impactnya bahaya untuk diri sendiri. Iya. Gitu.
Dan ada satu lagi tentang sama yang ada di sini juga, keris gitu. Karena kan kita tahu nih leluhur kita kan dulu atau orang-orang dulu kan tuh mempunyai suatu pegangan gitu. Rata-rata mungkin kalau zaman dahulu tuh keris atau kujang atau segala macam. Dan itu mungkin sama masih di sini juga mungkin ya. Nah, jadi apa yang mengistimewakan sebuah keris itu, yang ada isinya apa sih? Apa yang mau cerita? Ini nggak usah tegang, ya kan? Kayak lagi ujian. Cheer aja. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kalau kalian tahu, ini kita tadi sebelum mulai ada sesuatu kejadian lah gitu. Tadi kita nggak on cam, semacam ada yang apa sih membuat kita tertekan gitu, ada sesuatu hal gitu, Ada gangguan gitu. Jadi maaf kalau kita nih agak sedikit kaku gitu kan, karena Kaget. di kejadian itu benar-benar Hari ini lagi padat banget. iya, energi kita tuh Udah kayak terkuras gitu. udah kayak apa sih sibuknya Kayak tuh. sibuk gitu. Oke. Keris, ada yang pernah dengar gak tentang keris yang ada isinya gitu? Waji pernah dengar gak? Kalau Chris nggak pernah gua. Gak pernah ya. Enggak kalau Chris. Tapi lu pernah tahu kan? Tapi kalau keris itu ada. Kalau cerita Yang orang bener. banyak, cuma dalam pengalaman gak pernah tuh orang nunjukin, cuma dengar cerita doang Nah, sih. cerita tuh. Kalau kamu? Banyak di sini. Chris. Nah, bukan Chris John. Bukan. Ninju. Jangan. Oh, jangan salah tuh. Oh, Chris dia John tuh lebih lebih gede gede tuh kan, tonjok sekali. Apalagi Krisyanto. Ya. Ya, Jambrut. Chris Dayanti. Ya. Pemelin Raul Om Lemos. Raul. Om Raul udah pensiun jadi main Real Madrid ya. Bukan. Temannya Roberto Carlos itu. Kamu pernah dengar gak kalau keris itu? Iya pernah dengar. Katanya bisa di ini di apa dimasukin aura, sama kayak batu Cincin cincin ya? juga. Oh. Kalau misalnya itu dibacain, ada pernah dengar tapi aku nggak bisa sebut siapanya ya. Terus buat ngejaga-jagain di daerah-daerah gitu. Tuh kalau keris itu Tapi bentuknya gaib ya kerisnya ya, kalau bisa buat ditanam di suatu wilayah. iya, dan kalau dengar-dengar juga atau kita sering cerita-cerita orang dulu, kadang keris itu diambil kayak apa sih, kayak kita pusaka ya. Oh, Menarik. dari gaib ke nyata. Gitu. Dari gaib ke nyata. Ya kan, itu yang bikin banyak orang semacam mencari gitu. Jadi yang sama sih kayak batu cincin, kayak mendewakan juga. Iya. Lu punya pengalaman atau siapa yang gitu, ada gak sih yang punya keris gitu? Kebetulan pengalaman gue banyak. Semoga. Iya, jadi kenapa? Iya, kalau orang pekerja pengalaman banyak, keterima di mana-mana, ngeri kan? Ya, ini Gue nulis CV 3 lembar gitu. Pengalaman gue. Salah satu yang paling banyak pengalaman ya dia gitu. bukan pengalaman yang gimana, tapi tentang dunia gaib gitu, yang kayak pernah merasakan atau apa gitu. Iya, Kan juga ada. pernah lah sering. Ada beberapa cerita, ada beberapa yang menyaksikan gitu. Emang gue pernah. Dulu tuh, ini cerita apa? Orang tua gue. Jadi dulu kakek gue tuh sekarang udah gak ada. Jadi almarhum depannya. almarhumnya ya. Tanda terus. Lucu. Iya. Iya, jadi yang namanya orang dulu ya kan. Pasti apalagi
nggak tahu ya, kebanyakan orang bilang ya orang dulu apalagi orang Jawa kan pakai kejawen gitu ya kan. Apa sih ritual adat itu benar-benar kental ya. Masih kental sama hal-hal yang begitulah. Dia tuh pernah nggak dapet sih punya kris. Wah itu gimana ya krisnya, dibilang ya segini lah, Nggak begitu panjang, nggak begitu kecil, sedang lah. Iya. Jadi emang kayaknya sih ada isinya. Soalnya tiap malam apa gitu, entah malam suro, malam satu suro atau apa, dimandiin gitu. Tapi ada satu kejadian nih, ada satu cerita, mbak gue lagi belum dimandiin itu, nggak tahu dimandiin apa enggak ya, apalagi proses. Jadi pakai buah mengkudu. Oh iya, tahu tuh yang bau banget tuh. Itu buah bukan paling sih, emang ngeri banget tuh kalau kena mengkudu gitu. Wanginya semerbak. Nggak hilang. Ya itu lagi diolesin gitu kan. Emang setiap lagi ritual begitu tuh nggak ada yang berani lewat di depannya atau ngedeketin gitu ya. Iya, atau ngedeketin. Karena pernah ada satu kejadian pas lagi begitu, lagi diolesin mengkudu gitu, kayak semacam dibalik gitu, dia lagi ngolesin gitu, kayak ngasah sih, cuman pakai mengkudu. Itu lo mau ngolesin apa? Kris kayak gitu. Oh iya. Visualnya aja kan, Krisnya nggak ada nih. Iya, diolesin gitu, terus Terlalu mendalami karakternya. terus anaknya lewat nih, adeknya nyokap, adeknya nyokap, anaknya kakek gue lewat di depannya, jauh padahal kasarnya Krisnya segini nih. Iya. Dia lewat depannya nih, rada jauh, tangannya sini berdarah. Dia ngalamin bingung. Itu tanpa sebab ya. Iya. Tahu. Jadi lewat dulu dari sininya. Dan respon dari mbah atau kakek gue kayak ketawa doang. Kan dibilang kalau lagi begini jangan lewat depan bapak. Dan sampai sekarang kayak gue percaya nggak percaya, tapi yang ngalamin tuh juga bilang iya gitu. Selain nyokap gue yang cerita ke gue, dan yang ada tengah lagi juga ya, om gue ngomong iya bilangnya itu kejadian dia, sampai ada bekasnya di sini. masih sampai sekarang masih Iya, bekas ya? jadi kayak bekas apa ya, bekasnya itu kena pisau, kayak kulitnya begitu tuh. Oh jadi kayak kalau saya bilang kayak daging numbuh gitu ya. Iya, kan kalau dijahit kayak ada jahitan gitu tuh. Nah ini kayak dijahit jadi kayak ada daging lebih. Daging lebih. Iya, gitu. di sininya. Kalau daging numbuh Emang ada pohon daging. Kalau daging sapi mah nggak apa-apa ya. Iya, itu jadi kayak daging lebih gitu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Gila. Terus om lo itu apa sih? Om lo ya? Berarti responnya gimana tuh? Ya pas nyeritain, dia ketawa-tawa juga sih nyeritain itu, tapi emang bener dia ngalamin gitu. Gila. Itu bener kata lo, kalau kita nggak ngalamin sendiri mungkin nggak percaya gitu ya. Cuman namanya hal-hal gaib ya tipis banget sih gitu. Dan di Quran juga ya kita harus percaya. Iya. Gitu kalau kita itu berdampingan gitu. Di agama juga diajarin gitu. Dan ada lagi tentang susuk. Ya, susuk nih. Susuk kan, kalau susuk mungkin masih bisa dibilang tuh alat klinik lah gitu, karena berhubungan dengan gaib. Iya. Dan kalau susuk pun gue pernah gitu, adalah satu orang tuh cerita, gue ngobrol gitu kan, katanya dia pernah nanganin orang yang memakai susuk gitu kan. Dia cerita. Bentar. Kalau susuk itu benda nyata jadi gaib kan, masuk ke. Iya. Oh.
berarti beda sama Chris. Kalau Chris kan dari gaib biasanya Gaib. ke nyata gitu. Ke nyata Pusaka iya. gitu. Kalau susuk benda nyata, cuman diisinya dengan hal-hal gaib mungkin gitu, karena sama untuk meningkatkan percaya diri, untuk kalau namanya penari mungkin untuk menarik perhatian Iya, atau daya tarik. segala macam, daya tarik lah gitu. Nah itu cerita gitu, ada pernah dinanganin seorang gitu lah memakai susuk nih gitu ya kan, cuman sama orang itu diberitahu gitu kan, oke lu bisa nih gue pakai susuk, cuman pantangannya berat. Ada pantangannya. Ada pantangannya, katanya tuh katanya nggak boleh makan pisang atau pisang apa sih namanya, pokoknya entah pisang raja atau apa kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa komen Yang tahu gitu, komen. pokoknya pisang lah itu, karena itu bisa mempengaruhi atau bisa membuat khasiat kusuk itu hilang gitu loh. Dan akhirnya diberikan lah gitu, Dipasangin susuk. tapi tentang resikonya atau segala macam ya tanggung jawab sendiri. Iya. Gitu kan. Nah akhirnya dipasangin segala macam, selesai. Beberapa bulan kemudian tuh balik lagi pengen Nambah. enggak, bukan nambah, dikeluarin, Hilangin. Cabut. dihilangin, karena merasa kayak menyerangnya diri sendiri gitu, kayak merasa nggak sanggup mungkin gitu, akhirnya dicabut gitu. Tapi kalau nggak dicabut, aku dengar-dengar bisa susah meninggal ya kalau lagi apa? Sakaratul Sakaratul maut. Iya, kalau maut lagi ya. sakaratul mautnya. Pas sakaratul maut itu istilah kata mau diambil Janji nyawanya sama diri sendiri. bisa susah gitu.